Ini nyaman, seger Pak, ya. sekali, Pak. Dan lanjut lagi, Pak, bicara tentang produk inovasi. Produk inovasi itu kan ketika tadi sudah teman-teman mahasiswa ataupun dosen menciptakan produk inovasi, kemudian bagaimana mengintegrasikan dengan industri biar diterima ya, Pak, ya? Iya, persoalan hampir semua itu, persoalan integrasi industri dengan hasil riset dengan perguruan tinggi itu. Tapi di kami sebenarnya, bagi kami tidak terlalu begitu masalah. Karena selain kita punya kerjasama dengan beberapa industri yang nanti akan ada produk yang akan diterapkan, kami juga memiliki industri kecil yang nanti akan menjadi industri besar, yaitu industri air mineral. Ya, ini yang sudah akan kita kembangkan dengan teknologi yang ada. Artinya kalau beberapa produk yang misalkan belum diterima oleh masyarakat, ini sementara diterima dulu begitu oleh pabrik air mineral itu tadi? Itu yang untuk khusus dari produk di situ. Tapi kalau produk-produk inovasi yang karya mahasiswa tadi, yang misalkan tidak ada kaitannya misalnya ya, Pak, ya? Kita bisa memproduksi dalam skala kecil. Kita punya bengkel, punya studio, punya laboratorium, dan itu bisa menghasilkan produk yang jumlahnya tidak besar. Seperti tadi ada infus yang infus dengan menggunakan sensor, kemudian bisa mendeteksi debit dari tetesan, itu kita bisa memproduksi. Tapi tidak sebanyak yang dipakai industri besar. Tapi minimal kita sudah mulai. Nah, nanti kalau ke depan pasarnya jelas, baru kita mendirikan sebuah industri, kita tawarkan atau kita dirikan sendiri. Apakah tidak khawatir teman-teman nanti berada di zona nyaman dan tidak berusaha untuk menyebar ke masyarakat begitu, Pak? Sebenarnya saya kira tidak. Jadi mahasiswa kita bekali, mereka ada kemampuan bagaimana menciptakan peluang pekerjaan baru itu. Dan saya kira dengan teman-teman yang masuk dalam inovator muda, anak-anak inovator muda ini sudah kita bekali dan siap itu di tengah masyarakat. Bahkan sudah mulai banyak dilirik oleh beberapa perusahaan untuk diajak bergabung dengan perusahaan-perusahaannya. Dilirik oleh beberapa perusahaan itu akan langsung dilepas begitu saja atau ya, gimana, tentu kaitannya dengan SDM karena ini lulusan kami ya kita lepas. Tapi terkait dengan produk yang pernah diproduk oleh universitas itu masih ada hubungannya karena bagaimanapun hak paten itu juga universitas yang punya pengaruh. Gitu. Jadi kalau sebagai istilahnya SDM oke, tapi produknya tetap kita miliki sebagai hak paten itu. Ada sebutan untuk kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya itu kampus sejuta inovasi. Wah, kenapa Pak disebut kampus sejuta inovasi? Mengapa memilih tagline itu? Ini kalau saya pikir gini Pak, jadi persoalan inovasi itu tantangan ya, tantangan dan ini persoalan daya saing bangsa. Kalau kita tidak banyak menghasilkan atau banyak berinovasi dengan produk-produk, tentu nanti kita kalah saing, daya saing kita rendah. Apalagi tantangan di zaman yang akan datang itu kuat sekali terkait dengan persoalan inovasi. Maka kita sudah berpikir sekarang untuk menyiapkan generasi 10-20 tahun yang akan datang. Kalau sekarang sudah disiapkan tentu itu, maka tagline kampus sejuta inovasi adalah kami tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidangnya saja, tapi memiliki kemampuan inovasi. Makanya setiap tahun kita harus menghasilkan produk inovasi banyak-banyaknya. Nah, makna sebanyak-banyak ini dengan target kalau bisa nanti dalam waktu 5 tahun itu bisa mencapai ribuan gitu. Jadi dalam waktu 20 tahun bisa mencapai jutaan inovasi yang kita kembangkan. Sejuta inovasi, apakah ada target tertentu dalam waktu 1 tahun misalkan harus memproduksi berapa karya begitu? Iya, jadi memang ya, jadi itu banyak sekali produk inovasi itu. Selain dari produk inovasi, program inovasi mahasiswa, kita minimal itu ada 20 produk inovasi yang harus dihasilkan oleh program ini. Belum lagi karya tulis atau tugas akhir yang kita sudah mengarahkan ke inovasi. Itu khususnya pada teknologi, kesehatan, kedokteran, kita arahkan ke teknologi. Nah, kalau dari sejumlah lulusan saja sudah hampir 50% saja lulusan itu menghasilkan produk inovasi, saya kira ratusan tiap tahun akan ada produk inovasi. Kita saring. Nah, tetapi yang lain kita arahkan minimal ke arah hal-hal yang nanti sifatnya ada penemuan-penemuan baru yang nanti bisa dikembangkan dia sendiri.
tetapi tidak ditarget di saat dia menjadi mahasiswa. Apakah ini juga diimbangi dengan jumlah pembimbing, Pak? Oh iya. Ini kan penting juga keberadaan Iya. pembimbing dalam memberikan semangat untuk teman-teman berkarya begitu. Jadi iya, jadi kita menerjunkan pembimbing ini, mohon maaf, banyak dosen-dosen muda yang kita terjunkan untuk ini. Karena kalau dosen muda saya kira memiliki pola yang saya kira mengikuti zamannya ya, sekarang zamannya, jadi semua inovasi kreativitas itu ada. Sehingga banyak kita juga 60% dosen muda kita terjunkan untuk mendampingi anak-anak yang akan menghasilkan inovasi sebagai inventor nanti akhirnya. Tidak perlu khawatir ya Pak ya kalau tidak mendapatkan bimbingan, dan program-program untuk mendukung Kampus Sejuta Inovasi ini apa saja Pak? Nah, ini sudah jelas, kita ada program inovasi mahasiswa. Selain program kreativitas mahasiswa yang dari Dikti, kemudian ada Science Community, tapi program inovasi mahasiswa ini yang kita giring ke arah produk inovasi. Ini yang sering setiap tahun menghasilkan produk yang siap dipatenkan, siap dihakikan. Gitu. Ini yang sudah kita jalankan di situ. Nah, ini mungkin target ke depan Pak. 2 atau 5 tahun ke depan, paling tidak kampus ini harus ngapain, Mbak? Jadi kalau 5 tahun yang akan datang, insya Allah, Mbak Nita ke sini sudah berubah ini. Oh gitu. Karena ya, Mbak, sejak ya? awal dari pintu gerbang, semua kita harus sudah siapkan, sudah nuansanya nuansa inovasi lagi. Sudah bisa dilihat produk-produk inovasi di semua area penjuru. Ya, artinya di corner, mungkin kita terbitkan Teknopark inovasi. Teknopark, ini menarik, apa itu Pak? Itu semacam bagaimana nanti tempat di mana produk-produk inovasi dihasilkan. Sehingga kita orang siapapun yang akan bisa melihat di situ karya-karya inovasi. Jadi diadakan lahan sendiri yang bernama Teknopark itu? Yang akan masuk di sini, di wilayah sini. Ini kan master plan kita sudah kita susun, sehingga nanti setelah bangunan gedung 13 selesai, kemudian kita sudah atur. Ini sementara kita belum, karena apa? Ya karena masih proses bangun yang gedung-gedung yang lain. Nah kalau 5 tahun sudah sesuai dengan rencana itu, saya kira 5 tahun yang akan datang sudah menjadi benar-benar kampus inovasi. Itu. Yakin Pak dengan SDM yang dimiliki? Saya yakin, karena ini 60% tadi anak muda, dan sudah teruji dengan kemampuan menghasilkan inventor tadi. Saya kira ini sangat optimis, dan itu sudah diakui oleh beberapa lembaga yang kemarin ikut dalam kompetisi itu. Terima kasih banyak perbincangan bersama saya Pak Aziz, dan sedikit perbincangan tapi harapannya bisa memberikan suntikan semangat yang sangat besar untuk generasi muda di luar sana menciptakan produk inovasi yang tentunya memberikan manfaat untuk masyarakat banyak.